di mana manusia, makhluk-makhluk Allah itu seluruhnya diampuni illa kecuali Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan wa akhwatu fillah yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah. Alhamdulillah pada hari ini, di hari yang penuh berkah ini, di pagi hari, insya Allah akan senantiasa membimbing kita kepada jalan kebenaran dan jalan ketaatan kepada ajarannya. Dan mudah-mudahan kita semua terus diberikan kemampuan untuk terus thalabul ilmi dalam rangka takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang bersama keluarga dan sahabat-sahabatnya sehingga kita generasi akhir zaman dapat terus istiqomah meyakini kebenaran ajaran Islam sampai akhir hayat hidup kita. Dan kita semua tentu berharap diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah dan mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini Al-Fakir kembali melanjut pada ngaji pagi ke-8, ya, ngaji Ahad pagi ke-8. Insyaallah kita akan terus mengkaji seputar bulan Sa'ban. Pada para subscriber, pemirsa, penonton setia Sahir 78, ana doakan senantiasa diberikan kesehatan jasmani dan rohani, diberikan keluasan rezeki dan dilapangkan segala urusan-urusannya, dimudahkan dari segala kesulitan-kesulitan hidup dan senantiasa dimudahkan dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Al-Fakir membahas terkait masalah kontroversial atau pro kontra terkait masalah malam nisfu Sa'ban. Kalau di tradisi kita ya, di kampung-kampung kita, kalau mau tengah bulan Sa'ban, nisfu Sa'ban itu artinya pertengahan bulan Sa'ban, kita ngadain yasinan, baca yasin 3 kali. Ada juga yang sholat nisfu Sa'ban bahkan sampai 100 rakaat, 50, ya, artinya apa? 100 rakaat itu 50 kali salam. Itu kemudian menjadi pro kontra di antara kalangan ulama ya, sama muslim, saling berdebat, bahkan sampai ada yang membenci, saling menghina hanya karena tidak sependapat dengan tradisi-tradisi yang dilakukan oleh sebagian ulama-ulama kita, ya. Baik, mengapa kemudian para ulama berbeda? Karena mereka memang mempunyai dalil, dia pegangannya masing-masing. Dan terkait dengan hal ini, maka Al-Fakir tidak pernah ikut terlibat dalam pro dan kontra. Al-Fakir hanya menjelaskan, memaparkan mengapa kemudian mereka berbeda pendapat, karena mereka pegang dalil masing-masing. Yang satu megang dalil man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, barang siapa yang beramal tidak sesuai dengan perintahku, perintah Rasul, maka tertolak. Adapun kalangan ulama yang menganggap bahwa malam nisfu Sa'ban diisi dengan baca yasin 3 kali, dengan doa, dengan sholat nisfu Sa'ban, itu dalilnya adalah berbunyi an Abi Musa radhiyallahu an qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Musa radhiyallahu an berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala, sungguhnya Allah taala liyutali'a, melihat fi lailatin nisfi minas Sa'bani, melihat pada bulan Sa'ban itu, wa yaghfiru li jami'in khalqihi, di mana manusia, makhluk-makhluk Allah itu seluruhnya diampuni illa kecuali li musyrikin, orang-orang yang berbuat syirik, berbuat kemusyrikan, au masyahan, dan orang-orang yang ada kebencian dalam hatinya. Hadis ini oleh ahli hadis Albani, Syekh Albani, dihasankan, sehingga berbagai kalangan ulama yang masih menjalankan tradisi nisfu Sa'ban itu tetap istiqomah pada pendiriannya karena berdasarkan dalil tersebut.
Sementara mereka yang menolak amalan nisfu Sya'ban seperti baca Yasin 3 kali, kemudian sholat nisfu Sya'ban, tetap kekeh dengan pendapatnya, yaitu dalil yang tadi, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal tanpa contoh atau perintahku maka tertolak. Nah, dua kubu ini, dua ulama yang saling berseteru ini seharusnya menyikapi ini dengan tetap saling menghormati, tidak kemudian memecah belah umat, menimbulkan permusuhan dan kebencian, karena kita masing-masing pegang dalil ya. Lagian hadisnya juga lafadznya dolalah, zonni dalalah, masih menimbulkan penafsiran. Amruna fahuwa raddun, tidak sesuai dengan perintahku. Amruna itu tafsirnya banyak ya. Yang dimaksud perintah itu yang seperti apa ya? Apakah apa yang diperintahkan Rasul sudah pernah perintahkan kemudian kita rubah, seperti sholat 5 waktu udah jelas 2 rakaat dirubah sama kita 3 rakaat, nah itu masuk amalan yang tertolak, orang sudah ditetapkan. Tapi perkara-perkara yang belum ada di zaman Rasul muncul di zaman sekarang, apakah itu masuk kategori yang tertolak? Nah itu kan kemudian para ahli tafsir hadis menyatakan bahwa meyakini suatu ijtihad dengan dalil zonni dalalah, maka suatu kekeliruan. Kalau kita ingin kemudian kekeh dengan pendapat kita sendiri, memaksakan pendapat bahwa kita pendapat yang paling benar, harus dengan dalil yang qat'i dalalahnya. Jadi nasnya harus qat'i, nggak menimbulkan penafsiran. Tadi kan saya sudah jelaskan bahwa yang dimaksud tidak sesuai dengan perintahku, sesuai dengan redaksi sigot hadis yang dibacakan tadi, itu masih menimbulkan banyak penafsiran ya. Penafsiran yang pertama yaitu apa-apa yang sudah Rasul contohkan dirubah, itu masuk kategori amal yang ditolak. Apakah kemudian sesuatu yang belum pernah terjadi di zaman Rasul ada muncul setelah zaman Rasul tidak ada, Rasul sudah wafat, itu masuk kategori yang tertolak, kan berbeda. Coba kita paham, beda kan? Ada perkara yang Nabi jalanin terus kita rubah, ada perkara yang Nabi nggak pernah jalanin terus kita munculkan, belum pernah ada. Nah, maka sekali lagi mari kita bisa mawas diri ketika kita menemukan nas-nas atau dalil-dalil yang zonni dalalahnya, maka kita jangan kemudian merasa paling benar, kecuali masuk kategori dalil yang qat'i dilalahnya ya. Seperti perintah menjalankan sholat itu jelas qat'i, nggak ada yang kemudian bisa ditafsirkan bahwa sholat 5 waktu hukumnya sunnah dalam keadaan sibuk, sholat 5 waktu hukumnya makruh dalam keadaan perang, nggak ada. Semua ayat-ayat Quran maupun hadis menunjukkan bahwa sholat 5 waktu itu adalah wajib dalam kondisi apapun ya. Itu dalam memahami nas-nas hadis ya. Maka kemudian Al-Fakir hanya memberikan pesan kepada kita semua, mari kita saling menghargai perbedaan ini, jangan sampai saling mengkafirkan, apalagi saling menyesatkan ya. Yang ingin nisfu Sya'ban monggo, yang nggak mau nisfu Sya'ban silakan ya. Mungkin itu saja sedikit paparan dari anak Al-Fakir. Mudah-mudahan bisa menyejukkan hati kita dan bisa menyatukan umat walaupun berbeda-beda pendapat, supaya umat ini bisa tetap bersatu dalam naungan syariat Islam, dalam naungan kepemimpinan Islam nanti yang akan tegak insyaallah dalam waktu-waktu yang dekat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.